Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid, nomor NPM 20541511006. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT Jurnal tentang studi perencanaan bangunan pelimpah spillway pada Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang ditulis oleh Ali Zamroni, Eko Nurhayati, dan Bambang Suprapto. Next. Pendahuluan. Next. Kabupaten Pringsewu, Lampung adalah salah satu daerah di Indonesia yang perlu dikembangkan sumber daya airnya. Bendungan atau dam merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi irigasi, waduk, danau, dan tempat rekreasi. Next. Bendungan sering juga dipakai untuk mengalirkan air ke PLTA. Bangun pelimpah spillway adalah bangunan pelengkap bendungan yang berfungsi untuk mengalirkan debit banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan terhadap overtopping dan gerusan di hilir. Next. Terus selanjutnya tujuan dan manfaat. Next. Tujuannya mengetahui besarnya debit banjir rancangan Ki 1000 tahun dan Pringsewu, Lampung. Lalu selanjutnya mengetahui dimensi pelimpah yang sesuai dengan daerah di Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Yang ketiga, mengetahui bagaimana stabilitas bangunan pelimpah yang aman pada Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Next. Lalu manfaatnya adalah untuk menambah wawasan tentang perencanaan bangunan pelimpah pada bendungan khususnya bagi penulis agar nantinya dapat diaplikasikan di lapangan sebagai masukan bagi perencana maupun pihak terkait dalam perencanaan di lapangan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Next. Lokasi penelitian di Bendungan Way Sekampung yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Next. Tahapan studi yang pertama, pengumpulan data berupa data hidrologi, data teknis, data topografi, dan geologi. Yang kedua, analisa hidrologi untuk mengetahui berapa banjir rancangan. Yang ketiga, analisa kapasitas pelimpah dan penelusuran banjir. Yang keempat, analisa hidrolika pada bangunan pelimpah. Yang kelima, analisa stabilitas pada bangunan pelimpah. Yang keenam, penggambaran dimensi pelimpah. Next. Hasil dan pembahasan. Analisa hidrologi. Debit banjir rancangan Ki 1000 tahun sama dengan 1445 meter kubik per detik. Lalu debit outflow, hasil penelusuran banjir Ki 1000 tahun sama dengan 1317 meter kubik per detik. Next. Analisa hidrolika, perencanaan ambang pelimpah. Dari hasil perhitungan penelusuran banjir diperoleh nilai Ki outflow sebesar 1317 meter kubik per detik dengan elevasi muka air banjir maksimum plus 126.400 meter. Maka perencanaan ambang pelimpah adalah HD sama dengan 126.400 dikurang 124.000 sama dengan 2.400 meter. Menurut USBR untuk pelimpah OGII dengan kemiringan hulu 1:0 atau tegak dipakai persamaan X 1,85 sama dengan 2, AD 0,85 dikali Y. Next. Perhitungan profil bagian muka bisa dilihat di layar ya.
dan perhitungan profil bagian hilir juga bisa dilihat di layar. Next. Nah, tabel 2 ini hubungan X dan Y dalam lengkung Harrold dan sampingnya bentuk ambang pelimpah. Next. Perencanaan saluran transisi. Saluran transisi direncanakan agar debit banjir rencana yang akan disalurkan tidak menimbulkan air terhenti atau backwater di bagian hilir saluran samping dan memberikan kondisi yang paling menguntungkan baik pada aliran di dalam saluran transisi tersebut maupun pada aliran permulaan yang akan menuju saluran peluncur. Gambar 5, skema bagian transisi saluran pengarah pada bangunan pipa. Next. Saluran ini dengan dinding tegak yang mengalami penyempitan ke arah hilir dengan inklinasi sebesar 12,5 derajat. Maka dengan inklinasi sebesar 12,5 derajat dapat diketahui panjang dari saluran transisi ini. Seperti di bawahnya. Bisa dilihat. Next. Perencanaan saluran peluncur, tinggi air atau HPT bagian awal saluran peluncur sama dengan tinggi air. HT bagian akhir saluran transisi. Dengan sistem coba banding dapat diketahui tinggi air pada bagian akhir saluran peluncur. Diketahui bisa dilihat di layar dan di bawah ada tabel 3 perhitungan tinggi muka air saluran peluncur dan gambar 7 tampak samping saluran peluncur. Next. Stabilitas bangunan. Stabilitas bangunan pelimpah aman terhadap guling dan geser. Ada kondisi main tanpa gempa, guling, overturning, sliding dengan gempa, overturning, dan lain-lain. Bisa dilihat di dalam layar. Next. Lalu kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya besar debit banjir rancangan atau inflow Q 1000 tahun adalah 1445 meter kubik per detik dan outflow Q 1000 tahun adalah 1317 meter kubik per detik. Yang kedua, desain bangunan limpah yang direncanakan dalam studi ini adalah saluran pengarah dan panjang 30 meter dan lebar 80 meter pada elevasi tambah 120 meter. Lalu yang kedua, ambang pelimpah tipe 1 atau tegak dengan lebar 80 meter dan tinggi 4 meter, di mana elevasi MAN plus 124 meter dan elevasi MAB plus 126,4 meter. Yang ketiga, saluran transisi dengan panjang 68 meter dan lebar 50 meter. Yang keempat, saluran peluncur dengan panjang 40 meter dan lebar 50 meter, di mana elevasi hulu plus berapa ini? Plus 120 meter dan elevasi hilir plus 95 meter. Peredam energi USBR tipe 2 dengan panjang 13,459 meter dan lebar 50 meter pada elevasi plus 95 meter. Lalu yang ketiga, stabilitas bangunan pelimpah dinyatakan aman terhadap bahaya guling atau overturning dan geser sliding. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.